diyakini telah berserah diri secara sempurna kepada Allah, dia menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim. Meneladani cara Muhammad berbicara, mencintai, makan, membersihkan diri, dan beribadah dapat membantu kaum muslim untuk menjalani kehidupan yang peka terhadap keilahian. Dengan menjalani hidup seperti Nabi, mereka berharap untuk mencapai ketundukan batin Nabi kepada Allah. Maka ketika seorang muslim mengikuti sunnah dengan saling mengucapkan Assalamualaikum, sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi ketika mereka bersikap baik terhadap binatang, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik dan jujur dalam pergaulan mereka dengan orang lain sebagai tindakan yang meneladani Nabi, mereka menjadi ingat kepada Allah. Tindakan lahiriah ini tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai takwa, kesadaran akan Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan dijalani oleh Nabi, berupa ingatan yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. Banyak perdebatan di sekitar kesahihan sunnah dan hadis. Sebagian di antaranya dianggap lebih autentik daripada yang lain. Akan tetapi, sesungguhnya persoalan keabsahan historis dapat dikesampingkan jika dihadapkan dengan fakta betapa efektifnya tradisi-tradisi itu, yang telah terbukti mampu menghadirkan rasa sakramental tentang yang ilahi dalam kehidupan jutaan umat muslim selama berabad-abad. Hadis atau kumpulan ajaran Nabi selain berkenaan dengan persoalan sehari-hari, juga menyangkut persoalan metafisika, kosmologi, dan teologi. Sebagian dari ajaran ini diyakini merupakan firman Tuhan sendiri kepada Muhammad, atau yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi menekankan kedekatan dan kehadiran Tuhan di dalam diri seorang yang beriman. Salah satu hadis terkenal misalnya menguraikan tahapan-tahapan pemahaman seorang muslim tentang kehadiran ilahi yang seolah hampir berinkarnasi dalam dirinya. Dimulai dengan menaati perintah-perintah Al-Quran dan syariat, lalu meningkat ke arah amal baik yang dilakukan secara sukarela. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan apa yang paling aku sukai dari yang kuwajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan terkecuali aku akan mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya, yang dipergunakannya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk memegang, dan kakinya untuk berjalan. Sebagaimana dalam Yudaisme dan Kristen, Tuhan yang transenden juga merupakan kehadiran imanen yang dapat ditemukan di dunia. Seorang muslim dapat menanamkan rasa kehadiran ilahi ini melalui cara-cara yang sangat mirip dengan yang ditemukan oleh kedua agama yang lebih tua itu. Seorang muslim yang menegakkan kesalehan berdasarkan teladan Muhammad secara umum disebut sebagai Ahlul Hadis, kaum tradisionis. Mereka menarik bagi orang awam karena etika mereka yang sangat egalitarian. Mereka menentang kemewahan pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tetapi bukan dalam bentuk taktik-taktik revolusioner Syiah. Mereka tidak percaya bahwa khalifah harus seorang yang memiliki kualitas spiritual yang luar biasa. Khalifah hanyalah seorang administrator pemerintahan. Sungguh pun demikian, dengan menekankan kesucian Al-Quran dan Sunnah, setiap muslim memiliki sarana untuk berhubungan langsung dengan Tuhan dan berpotensi untuk menjadi sangat kritis terhadap kekuatan absolut. Tak dibutuhkan kasta pendeta untuk bertindak sebagai perantara. Setiap muslim bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas nasib dan peruntungannya sendiri. Di atas segalanya, kaum tradisionis mengajarkan bahwa Al-Quran adalah sebuah realitas abadi, seperti halnya Taurat atau Logos, yang dalam beberapa hal menyangkut Tuhan itu sendiri. Realitas itu telah bersemayam di dalam pikirannya jauh sebelum waktu berawal. Doktrin mereka tentang ketak terciptaan Al-Quran mengandung pengertian bahwa ketika kitab itu dibaca, umat muslim bisa secara langsung mendengar Tuhan yang maha gaib. Al-Quran mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Firman-Nya berada di bibir mereka pada saat mereka membaca kata-kata suci di dalam kitab itu. Dan ketika mereka memegang mushaf Al-Quran, mereka seakan-akan menyentuh kesucian itu sendiri. Orang Kristen terdahulu memiliki gagasan tentang Yesus Sang Manusia dalam cara yang sama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Pembahasan tentang status pasti Yesus, Sang Firman, telah sangat menyibukkan orang Kristen. Kini, kaum muslim pun mulai memperdebatkan sifat Al-Quran, dalam pengertian yang bagaimana naskah berbahasa Arab itu menjadi firman Tuhan.
Sebagian Muslim memandang pengagungan Al-Quran sebagai sesuatu yang berlebihan seperti halnya kelompok Kristen yang tidak bisa menerima gagasan bahwa Yesus adalah inkarnasi Logos. Akan tetapi, Syiah secara perlahan-lahan mengembangkan gagasan yang lebih dekat kepada konsep inkarnasi Kristen. Setelah kematian Husain yang tragis, orang Syiah semakin yakin bahwa hanya keturunan ayah Husain, yakni Ali bin Abi Thalib, yang mesti memimpin umat. Dan mereka menjadi sekte yang semakin terlihat jelas di dalam Islam. Sebagai sepupu dan menantunya, Ali memiliki hubungan darah ganda dengan Muhammad. Karena tidak seorang pun dari putra Muhammad yang bertahan hidup, Ali menjadi kerabat laki-laki utamanya. Di dalam Al-Quran, Nabi sering memohonkan rahmat bagi keturunannya. Orang Syiah memperluas pengertian tentang rahmat suci ini dan berkeyakinan bahwa hanya anggota keluarga Nabi melalui garis keluarga Ali yang memiliki pengetahuan sejati tentang Tuhan. Hanya mereka yang mampu memberikan bimbingan suci kepada umat. Jika seorang keturunan Ali berkuasa, kaum muslim dapat berharap akan menapaki zaman keemasan bagi keadilan dan umat akan dibimbing sesuai dengan kehendak Tuhan. Antusiasme terhadap pribadi Ali berkembang dalam cara yang mengejutkan. Beberapa kelompok Syiah radikal meninggalkan Ali dan keturunannya ke tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada Muhammad sendiri dan memberi mereka status semi-ilahiyah. Mereka mengambil tradisi Persia kuno mengenai keluarga pilihan keturunan dewa yang akan mewarisi kemuliaan suci dari satu generasi ke generasi. Menjelang akhir periode Umayyah, sebagian orang Syiah mulai berkeyakinan bahwa ilm atau otoritatif hanya dapat ditemukan dalam satu garis keturunan Ali tertentu. Kaum muslim hanya mungkin mendapati pribadi yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam atau pemimpin sejati bagi umat di dalam keluarga ini. Apakah pribadi itu berkuasa secara politis atau tidak? Bimbingannya tetap dibutuhkan secara mutlak sehingga setiap muslim berkewajiban untuk mencarinya dan menerima kepemimpinannya. Karena imam-imam ini dipandang sebagai sumber perpecahan, para khalifah menganggap mereka musuh negara. Menurut kaum Syiah, sebagian dari imam itu diracuni dan sebagian lainnya terpaksa menyembunyikan diri. Ketika seorang imam wafat, dia akan memilih satu di antara keturunannya untuk menerima warisan ilm. Lambat laun, para imam itu dipuja sebagai avatar ilahi. Masing-masing mereka menjadi bukti atau hujah kehadiran Tuhan di bumi dan dalam pengertian yang misterius membuat yang ilahi berinkarnasi di dalam diri manusia. Kata-katanya, keputusan, dan perintah-perintahnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana orang Kristen memandang Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan cahaya yang bisa membimbing manusia menuju Tuhan, orang Syiah memuja imam-imam mereka sebagai gerbang menuju Tuhan, dan jalan dan pembimbing setiap generasi. Berbagai aliran Syiah mengurai silsilah suci itu secara berbeda-beda. Syiah 12 imam, misalnya, memuliakan 12 keturunan Ali lewat garis Husain. Hingga pada tahun 939, imam terakhir bersembunyi dan menghilang dari masyarakat. Tak ada lagi keturunan setelah dia, sehingga garis itu pun terputus. Syiah Ismailiyah, yang dikenal pula sebagai Syiah 7, meyakini bahwa imam ke-7 dalam garis inilah yang merupakan imam terakhir. Paham tentang Al-Mahdi muncul di kalangan Syiah 12 yang meyakini bahwa imam ke-12 atau imam yang gaib itu akan kembali untuk menahbiskan zaman kegemilangan. Ini merupakan gagasan yang berbahaya, bukan hanya subversif secara politis, melainkan gagasan ini cenderung untuk ditafsirkan secara kasar dan gampangan. Oleh karena itu, kalangan Syiah yang lebih ekstrim mengembangkan tradisi esoterik berdasarkan penafsiran simbolik terhadap Al-Quran, seperti yang akan kita saksikan pada bab mendatang. Keyakinan mereka terlalu muskil bagi mayoritas muslim yang tidak dapat menerima gagasan tentang inkarnasi, sehingga Syiah biasanya terdapat di kalangan kelas yang lebih aristokratis dan intelektual. Sejak revolusi Iran, orang barat cenderung melihat Syiah sebagai sekte Islam yang secara inheren bersifat fundamentalis. Ini penilaian yang tidak akurat. Syiah telah berkembang menjadi tradisi yang canggih. Sesungguhnya Syiah memiliki banyak kesamaan dengan kaum muslim yang secara sistematik berupaya mengaplikasikan argumen-argumen rasional terhadap Al-Quran. Kaum rasionalis ini, yang dikenal sebagai Mu'tazilah, membentuk kelompok tersendiri. Mereka juga memiliki komitmen politik yang teguh. Seperti kaum Syiah, orang-orang Mu'tazilah sangat kritis terhadap gaya hidup mewah para penguasa dan sering aktif secara politis menentang kemapanan. Persoalan politik mengilhami perdebatan teologis tentang pengaturan Tuhan atas urusan-urusan manusia.
Para pendukung dinasti Umayyah secara tidak jujur mengklaim bahwa perilaku tidak Islami mereka bukan merupakan kesalahan mereka, melainkan karena Tuhan telah menakdirkan mereka untuk menjadi jenis manusia yang demikian.